Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku angkatan Spare Passion 23. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa bersilaturahmi kembali dengan Pak Arif, yang mana pada hari ini kita sudah memasuki jadwal atau jam pelajaran bahasa Indonesia di minggu pertama pertemuan kedua. Anak-anakku angkatan Spare Passion 23, pada hari ini Bapak akan menyampaikan atau mengawali materi dari bab 1, yaitu terkait dengan teks berita. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai kontrak belajar, yang mana Bapak pun sudah menjelaskannya, di mana di bab 1 itu ada teks berita. Nah, untuk mengawali di bab pertama ini, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya, di sini KD yang atau kompetensi dasar yang akan disampaikannya yaitu poin 3.1 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang bersifat membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya ada 2, ya. Yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun kaitannya dengan muatan yayasan untuk pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama aspek leadership-nya yaitu komunikasi. Di sini kalian harus menjadi pendengar dan pembaca yang baik. Untuk aspek green education-nya yaitu upaya mengajak lingkungan sekitar lebih baik lagi, ya. Silahkan kalian berupaya untuk menebarkan hal-hal positif di sekitar kalian. Adapun keterkaitan dengan imtak, komunikasi dalam Al-Quran itu sudah ada, ya, dalam beberapa surat. Nah, misalkan dalam surat Al-Bayan, dalam surat Ar-Rahman, ayat 4, ya, kemampuan berkomunikasi. Al-Qaul atau yang pertama qaulan sadida, itu pembicaraan yang benar. Qaulan baligo, perkataan yang berbekas. Qaulan masyuro, perkataan yang pantas. Qaulan lalina, yang lemah lembut. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Dan qaulan sakila, perkataan yang berat. Nah, di sini pun ternyata dari aspek komunikasi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Tinggal kita mau memahami apa isi-isi kandungan dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk peta konsepnya, di awal tadi Pak Arif sudah jelaskan, ya. Yang pertama tadi menjelaskan pengertian berita, dan yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, di bagian pertama
ya. Kalian di sini mungkin sudah tidak asing lagi mendengar pengertian atau mendengar istilah kata berita. Nah, dalam satu kaitan dengan teks ya, berita baik itu yang muncul di televisi ataupun di media cetak ya, itu berita yang kalian tahu itu seperti apa. Nah, di sini pun harus kalian pahami dengan baik satu kesatuan, yaitu teks berita. Nah, sebelum masuk ke pengertian teks berita ya, kalian akan Bapak ajak dulu untuk melihat tayangan YouTube, yang mana dalam tayangan YouTube ini akan terlihat bagaimana nanti isi dari berita yang akan didengarkan ya. Selamat menyaksikan. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia apapun latar belakang mereka seperti yang disaksikan juga ya anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Nggak belajar. Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. SMP. Cita-citanya apa sih? Dokter. Dokter. Dokter apa?
Nggak tahu. Kenapa? Ini kan nilainya bagus nih. Bangga nggak Bu? Seneng nggak Bu? Seneng, alhamdulillah. Harapannya apa buat Pia? Harapan biar jadi orang sukses orang ini. Enak dah sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah, suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi.